Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Nancy Atika dari 3M Komunikasi Pemasaran dengan nomor absen 23. Nah, pada kali ini saya akan memaparkan materi yang bertemakan bagaimana strategi komunikasi pemasaran yang efektif. Nah, langsung saja pada materi. Strategi komunikasi pemasaran yang efektif adalah strategi yang dapat menarik perhatian, membangun kepercayaan, dan meyakinkan target audiens untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Strategi komunikasi pemasaran yang efektif memerlukan perencanaan yang baik dan penyesuaian dengan target pasar yang kita tuju. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk menyusun strategi komunikasi pemasaran yang efektif. Nah, yang pertama itu ada identifikasi target audiens. Nah, kita harus mengetahui nih siapa yang menjadi calon konsumen kita. Kita juga harus mengetahui apa kebutuhan mereka dan preferensi mereka, serta bagaimana cara mereka mencari info tentang produk atau jasa yang kita tawarkan kepada mereka. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang kedua itu adalah konsistensi merek. Pastikan pesan kita tuh harus konsisten dengan citra merek kita. Kita harus menggunakan elemen-elemen visual dan gaya bahasa yang konsisten di semua saluran. Kemudian yang ketiga ada gunakan cerita atau storytelling. Cerita dapat membangkitkan emosi dan membuat pesan lebih mudah diingat. Gunakan narasi yang menarik untuk menghubungkan audiens dengan merek kita. Kemudian yang keempat itu tentukan unique selling proposition USP. Nah, kita harus menentukan nih apa yang membedakan produk atau jasa kita dari pesaing yang lainnya. Atau apa manfaat dan nilai yang kita berikan kepada konsumen. Dan apa alasan mereka harus membeli produk kita. Kemudian yang kelima, memberi solusi untuk masalah pelanggan. Nah, kita harus menunjukkan bagaimana produk atau jasa dapat menyelesaikan masalah atau memenuhi keinginan pelanggan dengan menggunakan bukti, testimoni, atau contoh nyata. Nah, yang keenam itu pilih channel untuk menyampaikan pesan kita. Kita harus memilih media komunikasi yang paling sesuai dengan tujuan pesan dan target audiens kita seperti pemasaran digital, periklanan, periklan, media sosial, rekomendasi pelanggan, pemasaran langsung, promosi, penjualan, atau media massa. Nah, yang ketujuh itu ada ukur hasilnya. Kita harus mengevaluasi efektivitas strategi komunikasi pemasaran kita dengan menggunakan metrik yang relevan seperti jumlah pengunjung, konversi, penjualan, loyalitas, atau kepuasan pelanggan. Kemudian ada kolaborasi dan kemitraan. Pertimbangkan kerjasama dengan pihak lain atau pihak yang memiliki otoritas di industri kita. Kemitraan dapat meningkatkan visibilitas merek kita. Kemudian ada penyesuaian kontinu. Pemasaran yang efektif melibatkan adaptasi terhadap perubahan di pasar dan perubahan perilaku konsumen. Selalu evaluasi dan sesuaikan strategi kita sesuai kebutuhan. Itulah teman-teman beberapa strategi yang dapat dilakukan. Ingatlah bahwa kesuksesan pemasaran memerlukan kesabaran dan konsistensi. Selalu terbuka untuk belajar dan beradaptasi dengan dinamika pasar yang terus berubah. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.